Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Indira Ayu Agustin dengan NIM 857901754 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang erat kaitannya karena keduanya sama-sama membahas tentang pengetahuan, cara memperoleh ilmu, serta nilai yang digunakan dalam kehidupan manusia. Filsafat ilmu menjadi dasar dalam memahami arah dan tujuan pendidikan, sedangkan pendidikan membantu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir agar pendidikan tetap berjalan secara ilmiah, logis, dan terarah. Dalam pendidikan, tidak semua pengetahuan dapat diterima begitu saja. Filsafat ilmu membantu menguji apakah suatu teori, metode, atau kebijakan pendidikan benar-benar masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu menjaga eksistensi ilmu pendidikan agar tetap berkembang sesuai kebutuhan zaman. Misalnya, metode pembelajaran dulu hanya berpusat pada guru, sedangkan sekarang berkembang menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pemikiran kritis dan evaluasi ilmiah terhadap proses pendidikan. Selain itu, filsafat ilmu memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Pendidikan tidak hanya bertujuan membuat siswa pintar secara akademik, tetapi juga membentuk karakter yang baik. Jadi, filsafat ilmu membantu pendidikan agar memiliki nilai dasar ilmiah, berkembang secara rasional, serta tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Soal nomor 2, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu membantu pendidikan, maka pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan manusia kritis, kreatif, dan mampu berpikir mendalam. Dari proses pendidikan inilah muncul berbagai gagasan baru, penelitian, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya, ketika siswa diajarkan untuk berpikir kritis dan melakukan penelitian, mereka akan menemukan solusi terhadap berbagai masalah di masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut, ilmu pengetahuan harus berkembang dan memunculkan pikiran filsafat baru mengenai manusia, teknologi, maupun pendidikan itu sendiri. Selain itu, pendidikan yang baik juga menanamkan nilai etika dan pengetahuan ilmu. Misalnya, perkembangan teknologi harus tetap digunakan untuk kebaikan manusia dan tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, pendidikan membantu filsafat ilmu dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu dan nilai moral. Ketiga, yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membantu memahami, mengkaji, dan memecahkan berbagai persoalan dalam pendidikan secara mendalam dan kritis. Dengan filsafat ilmu, suatu masalah pendidikan tidak hanya dilihat dari permukaannya saja, tetapi dianalisis dari dasar, proses, dan manfaatnya. Pisau analisis sendiri ada 3. Yang pertama yaitu ada ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau keberadaan sesuatu. Dalam pendidikan, ontologi digunakan untuk mempertanyakan apa hakikat pendidikan, siapa manusia yang dididik, dan apa tujuan pendidikan. Contohnya, pendidikan bukan hanya membantu siswa pintar dalam pelajaran, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan kepribadian yang baik. Jadi, ontologi membantu manusia agar memahami dasar dan tujuan dasarnya dari pendidikan. Yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan bagaimana siswa belajar, bagaimana guru mengajar, metode pembelajaran yang digunakan, dan bagaimana pengetahuan dianggap benar. Contohnya, guru tidak hanya menggunakan ceramah, tetapi juga diskusi, observasi, dan eksperimen, dan kerja kelompok agar siswa lebih aktif menemukan pengetahuan sendiri. Jadi, epistemologi membantu menemukan cara belajar dan mengajar yang efektif. Yang ketiga yaitu ada aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan,
Aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan dalam hal yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, teknologi dalam pendidikan digunakan untuk membantu proses belajar, bukan untuk menyebarkan informasi negatif atau merugikan orang lain. Jadi, aksiologi membantu pendidikan tetap memiliki nilai moral, etika, dan manfaat sosial. Yang keempat, yaitu contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Filsafat ilmu diterapkan dalam berbagai bidang pendidikan, seperti kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas kebijakan pendidikan. Pemerintah membuat kebijakan pendidikan berdasarkan pemikiran filosofis tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan manusia yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Contohnya, penerapan kurikulum merdeka yang menekankan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan pengambilan karakter siswa. Yang kedua, yaitu dalam kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Contohnya, adanya pembelajaran berbasis proyek agar siswa lebih aktif. Lalu, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu penguatan pendidikan karakter. Yang ketiga, yaitu dalam proses pembelajaran. Guru menerapkan metode pembelajaran yang membuat siswa aktif berpikir dan mencari solusi. Contohnya, yaitu ada diskusi kelompok, observasi, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa filsafat ilmu tidak hanya berupa teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam dunia pendidikan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir yang logis, kritis, dan bernilai bagi pendidikan, sedangkan pendidikan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu menjadi alat analisis untuk memahami berbagai persoalan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan manusia, tetapi juga membentuk karakter dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.